Hai sahabat TOEFL Edukasi, berjumpa lagi bersama TOEFL Edukasi membahas materi-materi TOEFL. Pada pembahasan sebelumnya, kita membahas beberapa materi skills tentang listening comprehension. Pada pembahasan ini, kita akan melanjutkan materi TOEFL pada section 2, yaitu Structure and Written Expression. Baik sahabat TOEFL Edukasi, Structure and Written Expressions adalah sesi kedua dalam tes TOEFL yang terdiri atas 40 soal pilihan berganda. Soal structure dimulai dari nomor 1 hingga 15, sementara pada soal written expression dimulai pada soal nomor 16 hingga 40. Waktu pengerjaan ke-40 soal ini berkisar 25 menit pengerjaan. Namun perlu diketahui bahwa format soal antara structure dan written expression sangat berbeda. Perbedaan format soal inilah seringkali menyebabkan kegagalan peserta tes, terutama yang masih pemula, meraih skor yang diinginkan. Untuk mengetahui perbedaan antara soal-soal structure dan written expression, simak terus penjelasan ini hingga selesai. Apa yang dimaksud dengan structure and written expressions? Structure adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada soal-soal yang berbentuk structure. Kalimat berbahasa Inggris ditulis tidak lengkap. Bagian kalimat tersebut dihilangkan dan peserta tes melengkapi kalimat dengan memilih pilihan yang benar. Istilah lain bentuk soal ini adalah sentence completion. Jadi kita harus memilih pilihan yang benar untuk melengkapi kalimat atau klausa. Jumlah soal yang sering diujikan pada soal structure berkisar antara 1 hingga 15. Sementara written expressions adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada kalimat atau klausa dengan beberapa ekspresi tertulis. Pada sesi ini, bentuk soal ditulis dalam kalimat atau klausa yang sudah lengkap, hanya saja beberapa bagian kalimat atau klausa tersebut mengandung kata atau frase yang tidak benar. Tugas kita adalah memilih salah satu kata yang tidak benar, biasanya digarisbawahi dengan label A, B, C, dan D. Jadi perbedaan cara menjawab soal structure dan written expressions adalah pada soal structure, peserta tes melengkapi kalimat atau klausa dengan memilih salah satu pilihan yang benar. Sementara pada written expressions, kita memilih salah satu pilihan yang tidak benar. Perhatikan contoh soal structure berikut ini. Blah 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 greeted me enthusiastically at the front door. Pada contoh ini, kalimat greeted me enthusiastically at the front door, kalimat ini memiliki verb atau kata kerja yaitu greeted, tetapi tidak memiliki subjek. Maka kita harus memilih salah satu pilihan yang dapat digunakan sebagai subjek untuk melengkapi kalimat. Jawaban yang benar pada pilihan ini adalah C, my friends. Pilihan ini dapat dijadikan sebagai subjek dalam kalimat ini. Ada beberapa problems yang sering diujikan dalam soal-soal TOEFL structure, khususnya pada kalimat-kalimat yang simple. Misalnya, kalimat tersebut tidak memiliki subjek, atau kalimat tidak memiliki verb, atau bahkan kalimat tersebut tidak memiliki subjek dan verb. Sebenarnya ada juga beberapa problems yang sering muncul khusus untuk menguji kalimat-kalimat yang bersifat kompleks. Misalnya pada kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Misalnya kalimat memiliki dua subjek tetapi hanya memiliki satu verb. Atau kalimat memiliki dua verb tetapi hanya memiliki satu subjek. Nah, problem inilah yang sering diujikan pada soal-soal structure dan written expression. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh soal written expressions. The results of the study are not accurate. Pada kalimat the results of the study are not accurate, kalimat ini sebenarnya sudah lengkap. Hanya saja pada kata-kata yang digarisbawahi, ada salah satu kata yang tidak benar. Tugas kita adalah memastikan salah satu bagian atau kata yang tidak benar tersebut. Karena sifatnya memastikan bagian yang tidak benar, maka istilah dalam bentuk soal ini disebut error identification. Kita mengidentifikasi pilihan-pilihan mana yang tidak benar pada soal yang sedang dikerjakan. Pada contoh ini, pilihan yang tidak benar adalah C. Kata are adalah kata kerja berbentuk plural, sementara subjek yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah the results, yang mana bentuk result sendiri adalah berbentuk singular. Jadi perlu diperhatikan bahwa subjek dan verb harus sama-sama singular atau sama-sama plural.
Ada beberapa problems yang sering diujikan pada bagian written expressions, biasanya berbentuk ekspresi-ekspresi tertulis seperti ekspresi agreement, parallel structure, bentuk present participle, past participle, base forms after modals, singular plural nouns, countable and uncountable nouns, pronouns, adjective, adverbs, dan masih banyak yang lainnya. Ekspresi-ekspresi seperti inilah yang akan kita bahas pada materi-materi selanjutnya. Baik, sahabat TOEFL Edukasi, seperti inilah format soal dan cara mengerjakan soal-soal structure dan written expression. Pada materi selanjutnya, kita akan mempelajari beberapa skill mengenai soal-soal structure. Demikianlah pembahasan materi TOEFL pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan materi terakhir lainnya dari